banyak banget sih nih tugas. Untung udah ada yang kucicil. Ah, ngeluh mulu. Mending kerjain draft buat praktikum besok deh. Iya, ini tuh udah aku cicil, udah aku kerjain. Kamu lanjutin, Ki? Nggak dulu deh, mending kita pesen dulu nggak sih? Ah, oke. Mas? Permisi, mau pesan apa, Kak? Aku mau matcha latte 1. Matcha latte 1. Aku cafe latte aja deh. Oh ya, tempatnya bisa diganti pakai tumbler nggak, Mas? Iya, bisa, Kak. Oke, sip. Makasih, Mas. Iya. Mau ditunggu ya pesanannya. Dih, ngapain sih pakai kayak gituan segala? Ya nggak apa lah, kan zero waste lifestyle. Wih, sambet apa nih anak? Mending pakai dari kafenya, nggak ribet. Lah, coba sekarang lihat deh, banyak cup plastik tuh. Gimana kalau cup-cup plastik itu bakalan jadi sampah? Masa zaman sekarang masih nyampah? Selamat pagi pemirsa sekalian, kembali lagi bersama saya Boy Arga Putra Pratama hanya di MS News. Berita kali ini datang dari permasalahan isu lingkungan, di mana isu sampah merupakan suatu isu lingkungan yang dari hari ke hari belum menemukan suatu titik terang. Keberadaan sampah, baik itu yang bersifat organik maupun anorganik, merupakan suatu ancaman bagi keberlangsungan kelestarian lingkungan. Dan hal inilah yang kemudian seringnya mengancam keberadaan TPST Regional Piungan. TPST Regional Piungan sebagai salah satu sarana yang dimiliki oleh pemerintah DIY memiliki titik krusial dalam upaya pengelolaan sampah khususnya di daerah DIY. Tempat pembuangan sampah terpadu TPST Piungan yang telah dibangun sejak tahun 1994 dan mulai beroperasi sejak tahun 1996 ini telah menjadi hilir seluruh alir pengangkutan dan titik kumpul sampah yang bersumber dari proses konsumsi masyarakat di area Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Bantul. Lembaga pemerintah yang memiliki otoritas dalam pengelolaan TPST Piungan mengatakan, pihaknya sudah melakukan kajian tentang operasional TPST Piungan. Berdasarkan kajian ini, operasional TPST Piungan diprediksi maksimal hanya bertahan hingga tahun 2020 lalu. Data ini diperoleh melalui proses kalkulasi dari proyeksi ketersediaan lahan dengan tingkat volume produksi sampah yang mungkin dicapai. Pemerintah juga menyatakan bahwa permasalahan ini dapat terjadi karena tingginya dan tidak terkendalinya tingkat produksi sampah pada level regional yang menyebabkan bergesernya prediksi umur pakai TPST Piungan menjadi semakin pendek. Oleh karenanya, pemerintah menganjurkan masyarakat untuk melakukan tindakan pencegahan, salah satunya dengan menerapkan gerakan 3R, Reduce, Reuse, Recycle, dan juga mengaplikasikan prinsip Zero Waste Lifestyle di kehidupan sehari-hari. Sekian MS News kali ini, selalu ingat bahwa bumi kita perlu dijaga dan kitalah yang harus menjaganya. Saya Boy Arga Putra Pratama, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Sekian, selamat pagi, salam MS News. Baik adik-adik, yuk kita mulai diskusi kita pagi ini. Kita akan bahas tentang Zero Waste Lifestyle. Permisi Bu Irma, maaf terlambat. Tadi saya kasihkan nonton berita tentang TPST Piungan, jadi lupa deh kalau harus diskusi ke kampus. Halah, bohong dia Bu. Paling dia tahu gara-gara TikTokan. Wah, gimana ya Hans sampai lupa diskusi? Sudah, saya rasa apa yang ditonton Hani ada kaitannya dengan topik kita pada pagi hari ini. Ada yang tahu nggak kaitannya apa? Saya tahu Bu, kemarin malam saya baca di Twitter terkait penumpukan sampah di TPST Piungan ini. Menurut saya, TPST Piungan ini sudah saatnya dilakukan perombakan sistem. Karena berdasarkan saya baca, kasus ini tidak hanya terjadi sekali atau 2 kali, sehingga untuk meminimalisir kasus ini perlu diadakan perombakan sistem yang dilakukan. Oke, bagus ya. Ada lagi yang mau berpendapat? Terima kasih Davin atas pendapatnya. Izin berpendapat Bu Irma, kalau menurut saya sampah yang kita hasilkan sehari-hari sebaiknya diolah terlebih dahulu sebelum dibuang, karena nantinya akan
untuk memudahkan pengolahan sampah di tempat pembuangan akhir nantinya. Ya, bagus Ica. Terima kasih. Jadi betul apa yang disampaikan Davin dan Ica. Saya akan lanjutkan saja ya dengan topik yang akan kita bahas tentang zero waste lifestyle. Jadi memang kalau dilihat pada gambar, adik-adik bisa melihat nantinya kalau kita tidak jaga, maka kerusakan bumi akan terjadi. Kemudian di sini bisa adik-adik perhatikan 10 masalah besar lingkungan di Indonesia itu apa sih? Ternyata yang paling besar dan dominan itu adalah sampah. Sebesar 40% sampah itu mendominasi problematika di Indonesia. Kita akan lihat lebih detail lagi adik-adik, di mana total sampah yang ada di Indonesia itu sesuai dengan data KLHK tahun 2020 sebanyak 67,8 juta ton. Lebih dalam lagi kita lihat, yang terjadi adalah problematika yang terkait dengan sampah plastik. Adik-adik tahu sampah plastik di mana kita bisa melihat banyak sekali permasalahan yang muncul dan baru terrealisasi penanganannya itu sebanyak 11,3 juta ton per tahun. Sehingga kalau kita simpulkan, permasalahan yang paling utama itu adalah timbunan dari sampah. Sehingga kita bisa apa dengan kondisi ini? Solusi yang paling banyak dan bisa kita lakukan adalah zero waste lifestyle dan zero waste store. Ada yang tahu tentang kedua hal ini? Nah, dalam topik ini kita akan bahas. Zero waste lifestyle adalah perilaku konsumen menuju produk dan pilihan aktivitas yang ramah lingkungan. Di gambar ini kita bisa lihat. Kenapa kita harus ramah lingkungan? Karena tadi kita akan menjaga bumi kita. Dengan aktivitas apa? Kita bisa bawa tumbler ya kemana-mana. Kemudian diet kantong plastik. Ya, itu menjadikan kita sudah ikut berkontribusi untuk menjaga lingkungan kita gitu. How to save the planet. Adik-adik bisa banget untuk merealisasikan itu. Kemudian apa nih peran dari produsen selain konsumen? Ya, zero waste store. Ya, zero waste store itu satu bentuk bug store. Kalau ada yang pernah ke sini, ya nanti bisa sharing ya. Jadi modelnya adalah model-model pembelian oleh konsumen yang mereka membawa wadah sendiri ya adik-adik. Ya, jadi di sini juga membantu untuk mengurangi nih timbunan sampah, terutama sampah plastik ya. Kemudian di bug store atau zero waste store ini juga ada daur ulang sampah. Kadangkala juga ada fasilitas nih buat nampung sampah. Jadi dengan adanya zero waste lifestyle, zero waste store ini sangat membantu kita untuk menjaga bumi. We can save the planet together. Saya rasa itu topik kita pada pagi hari ini. Mungkin mau ada yang ditanyakan, saya persilahkan. Saya izin bertanya Bu. Silakan. Zero waste store ini udah ada di Jogja belum ya Bu? Zero waste store setahu saya itu ada di Jogja. Jadi namanya Peony Eco House. Mungkin ada yang pernah ke sana, nanti bisa sharing ya informasinya. Dan di bug store ini saya rasa juga banyak nih peminatnya. Reza tadi angkat tangan? Ya, saya kebetulan pernah Bu untuk ke Peony sendiri. Saat itu saya bersama kelompok saya menganalisis pemasaran di Peony sendiri untuk praktik pemasaran. Dan saat itu saya berkesempatan untuk membeli beberapa produk, salah satunya garam Himalaya ya Bu. Oke. Nah, tapi uniknya itu di sana kita bisa membeli sesuai apa yang kita butuhkan. Jadi untuk yang kemarin karena saya baru pertama kali, saya hanya membeli 1 sendok saja Bu untuk garam Himalayanya. Good Reza. Jadi saya rasa ini juga aplikasi yang bagus ya. Dan memang betul adik-adik, kalau adik-adik ke zero waste store nanti akan bisa lebih efisien ya, karena yang dibeli itu memang sesuai dengan kebutuhan gitu. Baik, sampai sini mungkin ada pertanyaan lagi? Udah, mudah-mudahan udah oke ya dan bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih atas perhatian adik-adik semuanya. Diskusi hari ini kita tutup. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hati-hati di jalan ya. Semangat terus belajarnya. Ya, selamat pagi. Kamu udah ke Peony ya berarti? Iya, emang kenapa?
Anterin aku yuk, aku pengen kesana. Aku tertarik banget tadi sama pembahasannya. Hari ini banget, Han? Iya. Gak dulu deh, skip. Tapi kenapa? Aku sore ini ada kerja kelompok nih. Lagian kamu mendadak banget acaranya. Mana lagi? Bentar, tuh. Aku udah ditelepon. Ya udah deh, aku duluan ya. Semoga habis ini kamu nggak nyampah lagi deh. Tapi di mana ya tempatnya? Cek aja di IG atau Google Maps. Duluan ya, Han. Hati-hati. Loh, Mbak Safira? Hani, Mbak ngapain di sini? iya aku udah langganan di sini. Oh, Aku habis belanja. Belanja apa Mbak emang? Ini tadi aku beli chili flakes, terus juga beli ada apa sih? Terus kalau belanja di sini bawa ada sendiri gitu, Oh, bawa kayak kantong. gitu. Iya. Wah. Kamu nggak tahu tempat ini? Tahu peonnya dari mana? Iya Mbak, jadi kemarin aku ada diskusi sama dosen terkait dengan ilmu pemasaran ramah lingkungan. Nah, terus salah satunya tuh bahas tentang zero waste store dan beliau itu menyarankan toko ini gitu. Box store gitu kan tempatnya. Iya, emang di sini itu kalau kamu beli, kamu bisa beli secukupnya. Oh, Jadi nggak perlu tuh yang beli terlalu banyak terus dibuang-buang. Oh, Apalagi gitu. kita kan kebutuhannya masih kecil kan, Iya. apalagi kalau kita kos tuh. Nah, terus di sini juga banyak banget dijual yang sumbernya tuh dari ramah lingkungan gitu. atau dia mudah didaur ulang. Wah, keren Jadi banget. aman buat lingkungan kita. Oh gitu, keren banget sih toko ini. Aku juga mau lihat-lihat Mbak, soalnya kan baru pertama kali di sini. Oh iya udah deh, tapi aku nggak bisa nemenin, soalnya aku udah ada janjian jadi mau duluan. Oke, nggak apa-apa Mbak. Perkenalkan, nama saya Septio Uji Pratomo, biasa dipanggil Tio. Saya adalah pemilik ruang usaha bernama Peony Eco House. Peony Eco House sendiri adalah sebuah box store atau toko curah. Jadi, pembeli yang datang ke sini harus membawa wadah sendiri karena kami tidak menyediakan kemasan plastik dalam bentuk apapun. Sejarah berdirinya Peony Eco House sendiri itu sudah dimulai dari 3 tahun yang lalu, tepatnya pada bulan Juni tahun 2019. Nah, awal mula Peony Eco House berdiri itu tadinya belum ada tuh toko-toko serupa di kota Yogyakarta yang mengusung konsep box store atau toko curah tanpa kemasan gitu. Sementara inspirasi dari Peony Eco House sendiri adalah toko-toko bertema zero waste serupa yang sudah ada di Jakarta dan Bali. Itu dibuktikan mereka sudah berdiri terlebih dahulu karena sudah ada perda peraturan daerah yang mengatur peredaran sampah plastik atau kantong-kantong plastik dalam usaha retail. Selain itu, gitu kan, kami juga memberdayakan para pelanggan yang kami sebut sebagai pioneers untuk mendonasikan botol-botol atau wadah-wadah yang tidak terpakai kepada kami. Nantinya botol-botol itu akan kami gunakan, kami bersihkan dan kami gunakan untuk pelanggan lain yang kelupaan membawa botol. Tentunya bakal lebih hemat dan memberi nilai lebih kepada botol-botol atau wadah-wadah bekas yang tidak terpakai oleh pelanggan. Nilai yang Peony Eco House tawarkan terhadap pelanggan gitu, itu kami tidak hanya menyediakan barang-barang yang bebas sampah, gitu kan. Tidak hanya itu, tidak juga hanya memiliki misi untuk mengurangi peredaran sampah di Jogja gitu. Tetapi juga kami berusaha untuk menggaet UKM-UKM yang ada di Yogyakarta untuk memasarkan produknya. Harapan yang kami sangat inginkan gitu kan ya dari Peony Eco House dan usaha-usaha sejenis adalah kami ingin sekali menjadi sebuah ruang usaha gitu kan ya yang dapat menjangkau sebanyak mungkin kalangan gitu. Selama ini usaha-usaha seperti ini box store gitu kan selalu identik dengan usaha yang membuat pelanggannya ribet gitu kan atau sebuah usaha yang beranggapan kalau orang mau beli ke sini pasti mahal. Karena barang-barang yang dijual itu kualitasnya bagus, atau organik, atau apapun itu. Sementara itu di sisi lain kami berusaha untuk menepis semua stigma itu. Gitu. Dari teman-teman semua atau dari pelanggan itu sangat bisa berhemat di Peony Eco House atau usaha-usaha box store sejenis. Karena apa? Karena kalau misalkan beli di toko seperti ini, kalian hanya membeli sebutuhnya. Gitu. Jadi tidak ada barang yang terbuang secara percuma. Sini aja. Oke Mbak. Ini ya Mbak, udah ya? Siap. Terima Oke, kasih. terima kasih. Sampai mana? Nih. Oh, oke. Permisi. Ini pesanannya ya, Kak? Oh iya. Sudah semua? Makasih Kak. Ya. Nah, gitu dong. Udah gak nyampah lagi. Iya.
kan sampai lupa karena keasikan. Kayaknya bakal seru deh. Kalau mereka bisa, aku pasti bisa. Hani, si paling menjaga bumi 2022. Meluncur!